akan menuntun dengan 2 kalimat syahadat ketika sampai di kalimat yang ini, gitu ya. Mbak baca dari surat pernyataan masuk Islam dari sini sampai sini, tanggal lahir nggak usah disebutin, alamat juga tidak usah disebutkan, ya. Agama sebenarnya Kristen, Mbak baca dari sini sampai sini, nah dari sini baru saya tuntun, gitu ya. Tolong ini dipakai, dijepit. Nggak usah dijepit ya. Ini ada 2 kok. Oh iya. Nah, Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk teman-teman di Mu'alaf Center Indonesia Peduli yang sudah mengundang saya di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Bukhari ya, betul ya. Alhamdulillah kita semua sekarang adalah saudara seiman. Saudara seiman artinya kita sama-sama saling bahu-membahu, saling membantu, saling melindungi dan juga saling membentengi. Apa yang dibentengi? Yaitu akidah kita masing-masing. Akidah kita adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga apa? Sehingga bisa menuntun kita ke jannah yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi disebutkan temanya adalah Yesus Kristen atau Muslim ya, betul ya. Tadi siapa namanya? Fendrik. Masya Allah, mualaf baru bulan Maret kemarin. Udah fasih ya, Masya Allah ya, keren ya. Alhamdulillah. Baik, kalau kita bicara tentang kristologi ya. Kristologi itu adalah artinya salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama kekristenan. Nah, kenapa kita kok perlu mengetahui ilmu kristologi ini? Ya. Sebenarnya ilmu kristologi ini buat kami ini dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya. Ilmu kristologi ini buat kami, yayasan kami ini adalah ilmu atau sebenarnya dakwah tauhid sebenarnya. Karena dengan ilmu kristologi itu kami mempelajari bagaimana orang Kristen mempertuhankan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Kristen terbentuk, bagaimana kitabnya mereka tersusun, kapan, di mana, siapa yang nulis, dan sebagainya. Itu yang semua kami pelajari. Sehingga dengan mempelajari itu kami mengetahui, nah dengan akidah Islam, dengan kacamata Islam, bagaimana kita melihat akidah saudara-saudara kita yang ada di Kristen. Ya. Tapi ilmu kristologi ini tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan agama orang, ya. Bukan untuk menghina agama orang, apalagi sampai menghina sesembahan orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memerintahkan kita untuk tidak menghina sesembahan orang lain. Karena apa? Karena kalau kita menghina sesembahan orang lain, orang itu nanti akan menghina sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Betul ya? Jadi tujuan kita untuk mempelajari ilmu kristologi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Dari apa? Dari yang namanya upaya-upaya pendangkalan akidah atau upaya-upaya pemurtatan. Di daerah sini masih ada nggak ya Pak ya? Upaya-upaya pemurtatan Pak? Oh banyak Pak? Ada ya? Kalau ada saya lanjutkan nih, kalau sudah nggak ada saya pindah tempat lain maksud saya gitu. Aduh mohon maaf sampai lupa memperkenalkan diri ya, tadi mungkin sudah disebutkan. Mungkin juga ada bapak-bapak yang di sini yang sudah mengetahui channel kami, channel Donditan. Nama saya Donditan. Tan itu adalah marga saya. Tadi Hendrik marganya apa? Benar. Nah, marga itu bahasa Hokkien-nya se, betul ya? Berarti Hendrik setan. Saya juga setan. Margatan maksudnya ya. Setan bukan seton, Pak. Alhamdulillah saya kembali ke Islam. Nah, ketika kita sudah mengetahui esensi daripada Islam, saya sudah nggak mau lagi disebut sebagai mu'alaf. Jangan sebut kita mu'alaf terus ya, Hendrik ya. Sebut aja mantan kafir gitu ya. Gak apa-apa ya, sebut mantan kafir ya. Daripada mantan muslim, ya nggak Pak? Nah, Alhamdulillah kita harus selalu ingat bahwa setiap manusia yang lahir, fitrahnya adalah muslim. Fitrah ya, sifat asal manusia adalah muslim. Apalagi di dalam Islam kita mengetahui bahwa setiap
ruh dan jiwa kita sebelum lahir menjadi manusia, kita semua di alam ruh dulu sudah pernah berikrar, sudah pernah bersyahadat, dan kita sudah mengaku bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Ketika kita lahir, kalau bapak-bapak ini lahir di keluarga muslim, alhamdulillah, bapak terus muslim. Tapi kalau kayak saya, Hendrik ini mungkin lahir di keluarga yang belum muslim, kami dikafirkan. Betul nggak? Dikafirkan oleh orang tua kita, nanti juga ada oleh teman kita. Kita dibawa ke gereja, kita menjadi orang Kristen, nanti ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Majusi. Tetapi ketika orang itu besar, mendengar Islam, menerima Islam, seperti halnya saya dan Hendrik, kita sebenarnya bukan pindah agama, tapi kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia. Itu yang harus kita selalu ingat ya. Jadi pesan saya buat bapak-bapak yang ada di sini, yuk kita selalu ingat fitrah kita, fitrah manusia itu adalah muslim. Muslim apa? Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam artinya berserah diri, muslim orang yang berislam. Islam selain berserah diri juga patuh, taat, tunduk dan selamat, damai. Jadi sebenarnya dengan definisi yang simpel seperti itu aja, sebenarnya harusnya kita bisa memahami bahwa inna dina indallahil Islam itu pasti benar, gitu ya. Jangan sampai nanti kita mendengar semua agama sama katanya. Ada yang pernah dengar gitu, Pak? Ada yang pernah dengar gitu? Ada ya? Benar nggak, Pak? Semua agama sama, Pak? Bukan, Pak ya. Setiap agama, ya, kalau kita bicara dalam konteks bernegara di Indonesia, setiap agama berhak mengklaim agamanya yang benar. Betul nggak, Pak? Betul kan? Kita boleh kan? Dan kita berhak mengklaim bahwa Islam adalah agama yang benar. Kita punya patokan, ada ayat inna dina indallahil Islam. Kita nggak boleh bilang bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Jangan bilang begitu, Pak. Ada bedanya nggak, Pak? Islam agama yang paling benar dan Islam agama yang benar? Beda ya, Pak ya? Walaupun ada kata paling, hati-hati, itu bisa merusak akidah kita. Ya, jadi kita harus merasa yakin Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti ada yang lain yang benar, gitu kan? Nah, kita boleh dan kita berhak mengklaim Islam adalah agama yang benar. Agama yang lain pun juga boleh klaim hal yang serupa, dan kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai, kita harus saling bertoleransi, ya. Tetapi toleransi yang harus kita tunjukkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita hanya sebatas toleransi dalam hal ibadah, ya. Tapi dalam hal akidah boleh nggak? Nggak boleh, ya. Dalam hal akidah harga mati, gitu. Seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kita juga di dalam Islam, akidah Islam juga harga mati, gitu ya. Nah, baik, saya kembali lagi ke pokok bahasan tentang kristologi. Isya jam berapa nanti? Jam 7:06. Baik, tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai definisi daripada kristologi. Saya ulang sedikit bahwa yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid di Surabaya, menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid. Kenapa? Karena kami menggunakan dakwah kristologi ini untuk mengajak orang untuk bertauhid. Nah, kami juga menganggap dakwah kristologi ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup bersama dengan sahabat-sahabatnya. Betul kan? Ketika Rasulullah berinteraksi dengan orang Nasrani, berinteraksi dengan orang Yahudi, yang mereka perbincangkan, yang mereka perdebatkan juga masalah kristologi. Ketika sahabat Nabi mengungsi ke negeri Habasyah, juga yang diperbincangkan kristologi, gitu ya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran yang menyebutkan atau menceritakan tentang nabi-nabi, ya, yang sudah diturunkan dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menceritakan kisah tersebut sebagai apa? Sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan buat seluruh umat manusia, termasuk kita semua, ya. Nah,
apa saja nanti yang diceritakan di dalam Quran yang berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini, yaitu Yesus, Muslim, atau Kristen. Nah, ini judulnya kok agak nyerempet-nyerempet gitu ya. Bukan agak nyerempet kali, nyerempet beneran kali ya kayaknya, nyenggol berarti ya. Nah, boleh nggak kita bicara begitu mengenai Yesus, Muslim, atau Kristen? Boleh, kenapa nggak boleh? Kenapa boleh? Karena di dalam Quran disebutkan Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun semuanya adalah Muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berarti yang mungkin Bapak-bapak belum pernah dengar atau mungkin Bapak-bapak belum pernah baca di dalam kitab saudara-saudara kita yang lain, itu yang mungkin kita nanti baca ya sama-sama ya, lihat ya. Boleh nggak sih Pak baca kitab orang lain? Boleh, tapi asal jangan pakai bismillah gitu ya. Baik, nah saya kemana-mana bawa koper ini isinya kitab-kitab, kitab-kitab dari saudara kita yang di Kristen. Saya udah kayak tukang buku ya. Saya buka dulu ya. Mungkin sebelum saya membuka ayat, saya perkenalkan dulu nih. Ini ada kitabnya orang Kristen. Nah, secara umum yang sering digunakan oleh saudara kita Kristen yang disebut dengan Kristen Protestan ya, yang paling banyak di Indonesia ya, itu adalah ini. Di sini ada tulisannya apa nih? Alkitab ya. Tapi saya menghimbau nih kepada saudara-saudara seiman saya supaya jangan menyebut kitab ini sebagai Alkitab. Ya Pak ya. Sebut saja nih kitab Bible gitu. Bahasa Inggris dikit Pak, modern dikit gitulah. Ya, jangan terlalu kuno gitu. Sebutnya nih Bible aja Pak. Paling jauh Holy Bible gitulah. Kenapa begitu? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab juga. Nah kalau Al-Quran kita juga disebut Alkitab, terus kita sebut ini Alkitab, ntar Bapak pada bingung sendiri gitu. Ya, makanya jangan sebut ini sebagai Alkitab. Sebut saja nih Bible. Di dalam kitab mereka yang kita sebut Bible ini ada 4 kitab, ya, 4 kitab di sini nih yang tebalnya kira-kira segini nih. Ini sama orang Kristen disebut sebagai Injil. Nah, ya, yaitu apa? Yaitu ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oleh orang Kristen disebut Injil. Gimana? Apakah kita juga sebut ini Injil? Enggak. Kenapa Pak? Bukan yang asli katanya. Tetapi saya mau berikan definisinya dulu nih ya. Kita sering membaca di dalam Quran, sering disebutkan bahwa kitab Quran itu membenarkan kitab-kitab yang diberikan sebelumnya kepada Bani Israel. Betul kan? Ada kitab apa? Taurat. Kemudian apa? Zabur. Kemudian apa? Injil. Ada 3 kitab. Kata kitab sendiri, apakah itu pasti berbentuk buku seperti ini? Kata kitab itu, apakah pasti berbentuk buku seperti ini? Bukan Pak ya. Kitab itu dalam bahasa Arab artinya bisa berupa wahyu yang dibuatkan mushaf begini, yang dituliskan. Atau juga bisa berarti perintah, hukum, atau ketetapan. Gitu ya. Jadi ketika saya mengatakan Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju? Wahyu Pak. Kalau wahyu bentuknya seperti apa Pak? Wahyu gimana bentuknya? Seperti kita mungkin kalau ngopi di kafe gitu, kalau habis kita ngopi dapat ilham gitu ya. Kita manusia biasa bukan nabi, dapatnya bukan wahyu tapi dapat ilham. Ya, sesuatu yang tiba-tiba kita tahu aja gitu. Tapi kalau wahyu itu adalah sesuatu pesan atau pengetahuan yang tiba-tiba diterima oleh nabi atau rasulnya, gitu kan? Itu adalah yang namanya pesan atau pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya yang kemudian sama nabi ini diajarkan kepada umatnya atau kaumnya. Betul kan, Pak? Jadi Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul? Setuju Pak ya?
Setuju ya? Taurat, Zabur, Injil itu dijanjikan untuk dijaga nggak Pak? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak. Dijanjikan nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada pesan begitu ya? Nggak ada ayat begitu ya? Yang dijanjikan untuk dijaga apa? Hanya Quran, betul? Kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya, Quran. Tetapi Taurat, Zabur, Injil pernah nggak dijanjikan untuk dijaga? Belum pernah Pak ya? Belum pernah baca ya? Jadi ketika dikatakan, saya mengatakan Taurat, Zabur, Injil tidak pernah dijanjikan untuk dijaga, saya punya pertanyaan, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran itu adalah kitab ini? Bukan. Alhamdulillah ada yang jawab bukan. Ada lagi yang bilang, berani bilang, apakah Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran itu kitab ini? Bukan ya? Tahu dari mana Pak? Ini bukan ini. Tidak semuanya yang menulis Paulus Pak. Tidak semuanya. Di sini juga ada yang menyebut-nyebut Taurat, menyebut-nyebut Zabur atau Mazmur, menyebut-nyebut Injil gitu. Tetapi apakah ini Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran? Bukan. Bukannya kenapa Pak? Nah itu memang perlu belajar Pak. Ya, dari mana kitab ini ditulis, kapan ditulis, siapa yang nulis, dan penyebarannya bagaimana atau penyusunannya bagaimana. Nah, sebelum saya bicara topik utama Yesus Muslim atau Kristen, saya perkenalkan dulu ke Bapak kitab-kitab yang tersusun ya, yang menjadi ini gitu Pak. Oke, sebentar aja Pak, nggak lama. Kitab yang disebut dengan Alkitab oleh orang Kristen ini di dalamnya ada dua bagian utama, ya. Dua bagian utama itu yang disebut dengan yang ada indeks warna hitam ini, ya, indeks warna hitam. Di depan itu ada tulisannya apa? Perjanjian Lama. Nah, ini ada tulisannya nih. Perjanjian Lama, ya. Apa itu Perjanjian Lama? Perjanjian Lama adalah kitab-kitab yang ternyata bukan punya orang Kristen. Punya siapa? Punya Yahudi. Mana buktinya? Ini ada kitabnya nih. Ini adalah kitabnya orang Yahudi nih. Kitabnya orang Yahudi namanya itu Tanakh. Nah, ya nanti saya buka lagi. Bagian yang kedua, yang indeksnya merah-merah ini adalah kitabnya orang Kristen, ya, yang disebut dengan Perjanjian Baru. Nah, ya. Kalau yang di Perjanjian Lama ini ada kira-kira 39 kitab. Terdiri dari kitab-kitab dari mulai namanya Kejadian sampai di sini Maliaki. Kalau yang Perjanjian Baru ada kira-kira 27 kitab. Dari mulai kitab Matius sampai Wahyu, ya. Nanti kita bisa bagi lagi yang Perjanjian Baru ini. Perjanjian Baru ini bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu 4 kitab yang disebut dengan Gospel. Nah, saya nggak nyebut Injil Pak, saya nyebutnya Gospel, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sisanya ini adalah kitab-kitab yang dianggap sebagai tulisan-tulisan Paulus. Ada 13 yang dianggap surat tulisan Paulus, sisanya adalah kitab-kitab yang dianggap tulisan rasul-rasul. Nah, kok rasul? Apa tuh rasul? Jangan disamakan dengan kata rasul di dalam Islam Pak ya. Kata rasul di dalam sini itu beda artinya dengan rasul dalam Islam. Rasul di sini artinya hanya dianggap sebagai pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Kita di dalam Islam, rasul adalah nabi yang menerima risalah, ya, bukan hanya wahyu tapi risalah, ya. Jadi kita bisa membagi kitabnya orang Kristen ini sebenarnya menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama Perjanjian Lama punya orang Yahudi, yang kedua 4 Gospel, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ketiga disebut dengan surat-surat rasul, termasuk di dalamnya Rasul Paulus. Nah, punya rasul Pak ya, nggak apa-apa, diemin aja Pak, jangan apa-apa. Nah, sekarang bagaimana ceritanya? Kok bisa kitabnya orang Yahudi menjadi kitabnya orang Kristen? Nah itu kan, ya. Kitabnya orang Yahudi ini yang disebut dengan Tanakh, ya, ada tulisannya nih, Tanakh. Ini adalah kumpulan daripada kitab-kitab. Yang pertama, kumpulan disebut dengan Torah atau yang kita kenal dengan Taurat, ya. Yang disebut dengan kumpulan kitab Taurat di sini adalah kitab-kitab yang disebut dengan 5 kitab Musa.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, nggak usah dihafalin Mas ya. Itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kemudian kedua itu adalah kelompok kitab-kitab yang disebut dengan kitab nabi-nabi atau yang menceritakan tentang nabi-nabi. Ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Ayub, Hagai, Yunus, kemudian Maleaki dan sebagainya. Nanti kelompok yang ketiga namanya kitab tulisan atau writing atau ketuvim. Itu dianggap sebagai tulisan daripada orang-orang bijak, termasuk tulisan nabi-nabi. Nanti ada tulisan yang disebut dengan Mazmur, di sini tulisannya Mazmur. Kita Islam mengenal dengan Zabur, gitu ya. Nanti ada Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan dan sebagainya. Kelompok kitab-kitab itu tadi, 3 kelompok itu disusun menjadi sebuah kitab namanya Tanakh. Tanakh ini jadi kitabnya orang Yahudi. Ditulis atau disusun dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ya, artinya sebelum ada Yesus gitu. Jadi Yesus belum lahir, hampir 5 abad ini sudah ada, sudah ditulis, sudah disusun oleh orang-orang Yahudi setelah mereka dan selama mereka berada di Babilonia. Ya, jadi ada sejarah sedikit tentang bangsa Israel bahwa mereka ketika diserang oleh Assyria kemudian direbut oleh Babilonia, orang-orang Israel yang sudah membangun Bait Suci atau Baitul Maqdis pertama kali itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar kedua. Kemudian orang-orang Israel dibawa ke Babilonia, diungsikan gitu. Nah, selama diungsikan, mereka menyusun ini gitu. Ya. Kemudian di abad ketiga, kitab ini yang dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Nah, ini kitabnya. Namanya kitab apa? Septuaginta. Septuaginta ditulis dalam bahasa Yunani, diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi juga sebenarnya, ya 72 rabi-rabi yang diimpor dari Yerusalem dibawa ke Mesir, kota Alexandria. Diterjemahkan di sana, kemudian selesai kira-kira sampai abad kedua, ya hampir pertengahan kurang lebih lah, pertengahan abad kedua. Nah, ketika sudah menjadi kitab yang berbahasa Yunani ini, kitab ini beredar sampai kira-kira abad keempat Masehi. Nah, berarti dari abad kedua, abad pertama Masehi, kedua, ketiga, keempat masih. Berarti kira-kira 600 tahun kitab ini beredar dalam berbagai versi, tetapi terjemahannya kemudian diutak-atik gitulah. Nah, kalau bahasa kerennya diresensi gitu. Resensi itu artinya dikritik terjemahannya. Jadi terjemahan ini di abad keempat itu distandarisasi oleh bapak-bapak gereja. Setelah sebelumnya diresensi oleh Bapak Gereja Origen, Lucian, terakhir abad keempat Hesisius, ini digabungkan dengan Perjanjian Baru. Nah, ini kitab cuma isinya Perjanjian Baru nih. Jadi pada waktu abad keempat, ini jadi Perjanjian Lama, ini jadi Perjanjian Baru, digabungkan jadi satu. Nah, ini yang jadi kitabnya orang Kristen. Kemudian baru diterjemahkan ke bahasa Latin, ke bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan sebagainya, sampai ke bahasa Indonesia jadi yang ini. Oke, jadi ini sejarahnya sedikit lah supaya bapak-bapak tahu nih. Permasalahannya, nah, apakah orang Yahudi yang punya ini mau menerima ini? Nggak mau. Kenapa? Beda bahasa. Bukan, Pak, bukan beda bahasa. Tapi beda pemahaman, beda penafsiran gitu, ya. Karena terjemahannya sudah diresensi atau diutak-atik, sehingga buku ini tidak bisa mewakili 100% buku ini. Jadi orang Yahudi bilang itu sudah tidak mewakili tafsirnya orang Yahudi gitu. Jadi yang ini seolah-olah berbicara tentang Yesus di sini. Nah, yang menyusun kitab ini banyak sekali mengutip dari sini. Hampir 1000 ayat yang ada di sini berasal dari sini. Jadi kalau orang Kristen bilang bahwa penulis Perjanjian Baru diinspirasi oleh Roh Kudus, karena ada 1000 ayat yang dikutip dari sini, kan jadi tanya kita, diinspirasi oleh Roh Kudus atau diinspirasi oleh ini gitu. Septuaginta. 1000 ayat, nggak sedikit loh, ya banyak. Nah, setelah ini menjadi kitabnya orang Kristen, kita perlu bertanya, bedanya apa ini dan ini? Yang ini setelah diresensi menjadi berbicara seolah-olah Yesus dinubuatkan di sini, gitu. Ya,
Ini akan jadi perjanjian lama. Jadi orang Kristen bilang Yesus itu sudah dinubuatkan di sini gitu. Padahal kalau menurut orang Yahudi yang punya ini, enggak, salah. Itu bukan nubuat untuk Yesus, itu nubuat untuk yang lain. Ada nubuat untuk Raja Hezekia, ada nubuat untuk anaknya Raja Yesaya, Nabi Yesaya dan sebagainya. Jadi tafsirnya orang Yahudi yang ini dengan tafsirnya orang Kristen untuk yang ini berbeda, gitu ya. Ini yang menjadikan orang Kristen pakai kitabnya orang Yahudi. Sampai di sini paham ya? Ya, alhamdulillah. Izin minum dulu Pak ya. Dari tadi nyampe belum minum ini. Mana ini? Sebentar. Nah, sekarang apakah ini ataupun ini adalah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran? Nah, tadi bapak-bapak yang bilang bukan, kita harus sama-sama paham nih Pak, bahwa apakah yang nulis ini Nabi Musa? Hah? Bukan. Bisa buktiin Pak? Bisa, harus bisa. Ya, kalau perlu bahannya nanti saya bisa kasih. Ternyata ini yang nulis bukan Nabi Musa langsung. Menurut tradisi orang Yahudi, ini yang nulis Nabi Musa sampai di 5 kitab Musa aja yang tadi ya. Tetapi itu hanya bertahan sampai abad-abad ke-8 9. Abad-abad belakangan itu sudah membuktikan bahwa ternyata 5 kitab Musa yang ada di sini bukan ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam. Juga bukan ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu langsung sama Nabi Musa. Juga bukan ditulis oleh orang-orang yang pernah mengenal saksi mata langsung. Jadi kitab ini ditulis kira-kira tadi saya bilang apa? Tahun berapa? 450 sebelum Masehi. Nah, Nabi Musa hidupnya abad berapa? Abad 15, abad 14 sebelum Masehi. Jadi ada jarak kira-kira berapa? 1000 tahun atau 1 milenium. Kalau Quran kita pertama kali dibuat jadi mushaf, bedanya berapa tahun Pak setelah Nabi meninggal? Ada yang tahu? Mushaf Quran kita pertama kali disusun itu berapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Ada yang bisa jawab? 2 tahun? Berapa tahun? Kok pada nggak tahu semua? Gimana nih cerita ini? Ini bahas kitab orang, kitab sendiri nggak tahu gimana nih? Ada yang tahu? Tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun sudah dikodifikasi pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini 1000 tahun. Bayangkan 2 tahun 1000 tahun. Bapak-bapak bisa bayangkan kan? Apakah ini murni pesan dari Nabi Musa alaihissalam? Ya, Nabi Daud alaihissalam hidup kira-kira di abad ke-10 atau 11 ke-10 sebelum Masehi. Berarti jarak ke sini berapa? 500 tahun. Ya. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa ini tulisannya Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam? Ya, tidak bisa dibuktikan. Jadi ini adalah tulisan daripada orang-orang Yahudi di abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, terus yang ini yang disebut dengan Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen yang disebut dengan 4 gospel ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah itu perkataannya Yesus atau perkataannya Nabi Isa alaihissalam? Bukan juga Pak ternyata. Ternyata yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu juga bukan orang-orang yang pernah ketemu langsung dengan Yesus. Bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya, jadi menurut ahli-ahli Perjanjian Baru itu bisa dikatakan yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata langsung, bukan orang yang kenal saksi mata langsung. Artinya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus langsung, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, ibaratnya nggak pernah ngopi bareng gitu lah sama Yesus. Ya, yang ngomong bukan saya, ahli-ahli Perjanjian Baru loh Pak, dari kalangan Kristen, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini juga ada surat-surat Paulus, ya. Ada yang namanya Galatia, Roma, 1-2 Korintus, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius dan sebagainya. Ya, ada Filemon dan sebagainya. Dari 13 surat-surat yang dianggap tulisan Paulus, ternyata menurut hampir semua ahli-ahli Perjanjian Baru juga itu tidak semuanya ditulis oleh Paulus. Yang dianggap benar-benar ditulis Paulus hanya 7 ternyata. Sisanya yang 6 diperdebatkan. Ya,
dikatakan itu yang menulis adalah kelompok Paulin gitu ya. Bukan nama orang ya, bukan nama cewek ya. Paulin adalah orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Kemudian sisanya juga begitu, yang dianggap sebagai surat-surat Petrus, Yudas dan sebagainya, tidak bisa dipastikan itu adalah tulisan asli daripada yang bernama tersebut. Nah, sekarang dari hal kesohihan ya atau keautentikan penulisnya, kita jadi bisa mengetahui bahwa ternyata ini jauh berbeda dengan tradisi Islam. Kalau di Kristen, kitabnya mereka diturunkan dengan tradisi tulisan atau teks. Kalau Islam diturunkan dalam tradisi lisan atau hafalan, ya. Makanya ketika pertama kali Quran dikodifikasi atau disusun menjadi mushaf, Khalifah Abu Bakar kan menyusun sebuah tim yang dipimpin oleh sahabat Nabi yaitu Sa'id bin Sabit yang dia sudah hafal ngelotok atau hafiz Quran gitu. Jadi setiap sahabat yang mau setor ayat untuk dimasukkan ke dalam hafiz, dites dulu bacaannya. Kalau bacanya betul baru masuk ke dalam mushaf Quran. Kalau salah ditolak. Artinya yang dipelihara dalam tradisi Islam itu adalah tradisi lisan atau tradisi bacaan. Namanya aja Quran. Quran juga itu artinya juga membaca gitu ya atau bacaan gitulah. Nah, sekarang bedanya apa nih antara kitab orang Yahudi dengan kitabnya orang Kristen, khususnya yang ini, yang terjemahan ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu ada ayat yang berkata begini. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Bilangan 23 ayat 19. Nggak usah dibaca lah ya, biar ini ya, biar cepet ya. Nanti karena yang penting aja ya. Ada ayat bunyi begitu Pak. Kita mengenal ayat di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga apa Pak? Lam yalid walam yulad. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Kira-kira sama nggak Pak? Mirip ya? Mirip Pak? Setara ini ya. Jadi orang Yahudi tidak ada yang percaya Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi manusia, gitu ya. Kemudian ada juga ayat di dalam kitabnya orang Yahudi ini, bunyinya begini, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada kata-kata Ehad. Ya, kita di Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama apa? Qul huwallahu ahad. Itu artinya sama kurang lebih, ya. Kalau mereka bilang Adonai Elohenu, Adonai Ehad, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kita mengatakan Qul huwallahu ahad. Itu sama artinya kurang lebih. Ya. Jadi bisa dikatakan kitabnya orang Yahudi yang di sini, menurut tafsirnya orang Yahudi, ini adalah menganut konsep tauhid. Gitu. Kita juga tauhid sama. Kristen gimana bilangnya? Oh, Kristen bilangnya kita juga tauhid, kita juga monoteis, Tuhan kita tuh Maha Esa gitu. Cuman atau tapi, selalu tapinya, Tuhan kita yang Maha Esa itu bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus yang disebut dengan Trinitas, Tritunggal Pak. Pernah dengar Pak ya? Mereka bilangnya Bapa itu Tuhan, Putra atau Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, Pak. Paham nggak, Pak? Alhamdulillah nggak paham, Pak. Kalau paham bahaya itu malah. Dulu Pak Hendrik paham? Hah? Paham? Lah kok pindah ke Islam kalau paham? Ya. Jadi kalau bilang Tuhan Bapa itu Maha Kuasa, Anak itu Maha Kuasa, Roh Kudus itu Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa, gimana caranya kita paham? Ya. Mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang Kristen bisa paham dengan bilang karena mereka punya jamahan Roh Kudus gitu katanya. Nah, Roh Kudus namanya siapa juga nggak tahu Pak. Bapa namanya siapa juga nggak jelas gitu. Yang kita tahu dan mereka tahu hanya ada kata Yesus. Gitu. Nah, kalau orang Yahudi tahu nggak nama Tuhan itu siapa Pak? Tahu. Islam lebih tahu lagi. Islam kita punya berapa? Yang kita kenal ada berapa nama Pak? Hah? Yahudi bilang Mesias itu bukan Tuhan yang jadi manusia. Mesias itu benar-benar manusia yang lahir dari persetubuhan manusia gitu Pak. Dan Mesias yang akan datang itu nanti harus keturunan Raja Daud melalui anaknya yang bernama
Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Yesus di sini diceritakan anak kandung dari Maria, tapi bukan anak kandung Yusuf kan Pak? Di sini ada cerita Yusuf kan ayahnya kan, tapi bukan ayah kandung. Jadi karena bukan ayah kandung, Yesus tidak dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan di sini gitu. Dan orang Israel juga bilang, orang ini juga bilang, orang Yahudi, bahwa Mesias yang akan datang itu nanti akan datang ketika di dunia ini sudah nggak ada perang, Pak. Dan ketika semua manusia sudah mengenal Hashem atau mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Zaman sekarang masih ada perang nggak, Pak? Masih banyak lah, mereka sendiri masih perang ya. Yesus lahir juga masih perang. Belum lagi perang dunia pertama, perang dunia ketiga, dan ratusan perang yang lain. Jadi makanya orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan karena tidak memenuhi syarat apa yang dipersyaratkan di kitab mereka ini, Pak. Itu adalah karangan orang Kristen bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Gitu ya Pak ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak, silakan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya pertanyaan simpel aja Kak Dodi. Ya. Cuman saya muter-muter dulu deh. Jadi sebenarnya Kak Dodi ini di sini ngajak umat Islam supaya mantap kebenaran Al-Quran yang ada kebenaran dalam Alkitab. Itu yang benar itu Al-Quran lah, gitu ya benar. Jadi gini Pak Dodi, saya dari Kak Dodi ceritakan bahwa Al-Quran itu dimusnahkan setelah Rasulullah meninggal 2 tahun ya. Setelah kan kitab-kitab yang lain kan udah 500 tahun yang lalu, sedangkan orang aja pikiran orang 10 tahun aja ditanya presiden yang nomor 7 berapa siapa ya? Lupa aneh kan gitu. Nah yang kita tanyakan gini, kan kadang kan ya, di podcast, kemudian di konten-konten banyak ya. Nah itu kan berarti mengajak umat Kristiani untuk supaya melihat kebenaran. Setelah mereka itu, wah ini Islam yang benar. Kemudian mereka itu untuk masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, saya tahu di sini ada wadahnya. Kemudian payung hukumnya apa ya? Kalau yang kita bisa masuk Islam itu, kemudian ada yang arahkan, ada yang bimbing, ada yang bina, sehingga mereka itu soalnya kalau mereka masuk Islam itu kayak ini gitu merayap. Karena orang dibuang sama orang tuanya, dia jalan sendiri. Kalau mereka nggak ada yang bina, yang ada ini kasihan mereka. Itu aja pertanyaan dari saya, nggak betul Alkitab saya. Cuma nanya masalah itu, bila dari berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah jadi gini Pak, tadi saya menyebutkan bahwa saya bergabung dengan sebuah yayasan Pak, Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang pusatnya di Surabaya. Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini kami membagi Indonesia menjadi 8 wilayah Pak. Ya, 8 wilayah ini kami bagi, jadi setiap wilayah ada pengurus masing-masing, ada cabang masing-masing. Di Jakarta ini masuk wilayah 2. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam atau bersyahadat di tempat kami harus bisa menjaga dan membina dia dari yang nggak tahu apa-apa sampai harus bisa menjadi muslim yang kafah gitu Pak. Pertama-tama contoh misalnya kalau ada laki-laki bersyahadat depan saya. Setelah bersyahadat saya tanya, udah sunat belum? Belum misalnya. Tunggu di rumah, tentukan hari, tanggal berapa, jam berapa, saya, yayasan kami kirim juru sunat ke rumah Pak. Sunat di rumah, nggak usah bayar. Gratis gitu. Ya, nanti juga untuk yang laki-laki dan perempuan, saya juga minta siapkan hari, 2 hari dalam seminggu. Kita yang kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing, Pak. Kita yang sediakan guru privatnya. Kita kerjasama dengan lembaga guru privat, kita kirim ke rumah mereka masing-masing, seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan 90 menit, belajar fikih, belajar akidah, belajar ikro, Pak. Nah, itu kita monitor terus gitu. Itu pembinaan yang bisa kita lakukan. Selain itu juga nanti dalam waktu yang rutin, kita juga undang mereka, kita adakan kajian-kajian yang rutin. Menguatkan akidah mereka, membersihkan akidah-akidah yang lama. Karena belum tentu orang bersyahadat akidah lamanya hilang 100% loh Pak. Masih ada aja gitu. Belum lagi kalau dia diiming-imingi untuk kembali ke agama lamanya dengan ada yang ditawarkan dengan miliaran rupiah loh Pak. Ya, jadi kita yang harus menjaga nih orang-orang yang sudah masuk Islam supaya menjalankan Islamnya dengan kafah gitu Pak.
dengan berganti komunitas gitu. Jangan sudah masuk Islam tapi komunitasnya masih komunitas lama, otomatis nanti dia bisa tertarik lagi atau kembali lagi ke agama yang lama. Kita punya komunitas Pak yang sama-sama sudah punya pengalaman, yang bisa sama-sama membantu, saling menguatkan dan sebagainya. Itu yang bisa kami lakukan Pak. Kurang lebihnya selama ini begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada lagi? Mungkin berarti izin. Di belakang Sebelumnya dari link Zoom, berarti ada yang ingin bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, perkenalkan saya Marwan dari Pondok Center Indonesia Peduli Lindungi Tangerang. Izin bertanya. Dikatakan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Akan tetapi kenapa orang kaum kafirun menyembah Yesus dan kenapa Yesus disalib? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, jadi yang tadi saya katakan, ajaran untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan itu menurut saya yang dari apa yang sudah saya pelajari bukan berasal dari perkataan Yesus sendiri, tapi dari mana? Dari perkataan orang-orang selain Yesus, yaitu siapa? Paulus dan gereja. Sebenarnya kalau Paulus sendiri, menurut saya Paulus sendiri juga tidak mengajarkan untuk menyembah Yesus sebenarnya, karena Paulus mengatakan atau dia membedakan antara Bapa dan Yesus dengan sebutan kalau Bapa itu Theos, kalau Yesus itu Kurios gitu. Ya, diterjemahkan kalau Theos itu diterjemahkan di sini menjadi kata Allah, A-L-L-A-H, sebagai sebutan umum, bukan sebagai nama. Ya, dan Kurios diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Kalau saya bertanya kepada Bapak di sini, siapa nama Tuhan kita? Hah? Kok pada ragu-ragu jawabnya? Siapa nama Rob kita? Allah. Gampang jawabnya kan? Tetapi di dalam kitabnya orang Kristen ada kata A-L-L-A-H. Saya bacanya Allah Pak ya. Karena nggak ada tasdid Pak, jadi saya baca Allah Pak. Ya. Kenapa mereka menggunakan kata Allah di sini? Kira-kira kenapa Pak menggunakan kata Allah di sini? Padahal kata aslinya adalah Theos. Theos itu bisa diterjemahkan menjadi dewa, bisa diterjemahkan menjadi Tuhan. Coba terjemahkan kalau yang bahasa Inggris Pak, ini bahasa Inggris nih. Saya punya bahasa Inggris nih Pak. Kata Theos kalau di dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi God, G-O-D. Ya, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah tulisannya. Bukan rekayasa. Ini ada tujuannya. Ini dilakukan ketika Belanda masih menjajah Indonesia. Oke. Pertama itu Pak ya. Yang kedua, misionaris Belanda pada saat itu menganggap atau punya pepatah begini Pak. Kalau kita mau menebang pohon ini yang besar ini, kita harus menggunakan kapak yang gagang kapaknya berasal dari pohon itu. Paham Pak ya maksudnya? Kata Allah itulah yang dianggap sebagai gagang kapak untuk menebang pohon itu gitu Pak. Jadi penerjemah Belanda pada waktu itu menggunakan kata Allah sebagai nama Tuhannya umat Islam, dimasukkan ke dalam kitab mereka, tujuannya untuk mendekati umat Islam, untuk ya ngomong ininya menginjili gitulah Pak. Udah gitu aja, nggak usah sungkan-sungkan kita Pak. Ya, nah jadi gitu Pak kira-kira ya. Tadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan atau masih belum ya? Ya, tadi mengapa menuhankan Yesus kan? Nah, itu adalah sebenarnya ajaran gereja. Oke, ajaran gereja. Saya bisa bahas lebih detail lagi bahwa Paulus sebenarnya tidak menuhankan Yesus, tapi itu bahasan yang cukup dalam lah ya. Karena itu melibatkan bahasa aslinya, bahasa Yunani, nanti dengan versi-versi Bible yang lain, bahasa Inggris dan segala macam. Tapi yang jelas, Kristen menuhankan Yesus karena ajaran gereja. Menurut saya bukan ajaran Yesusnya. Gitu ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Ini pertanyaan yang cuma ringan-ringan aja nih. Ada dua saya mau tanya. Yang pertama, pengikraran pemakaian agama Kristen itu mulai kapan Ustaz? Jadi mulai pada zaman apa? Terus banyak manusia itu menganut agama Kristen gitu kan. Jadi dimulainya pada era apa gitu? Satu.
Yang kedua, saya pernah lihat waktu itu waktu penyaliban Yesus itu kan difitnah ya sama kaum Yahudi bahwasanya Yesus itu bahwasanya mengapa tidak baik lah. Jadi pada zaman Romawi akhirnya kan Yesus bahwasanya bermasalah gitu ya. Ya saya dengar sedikit itu. Saat saya mau tanya itu kenapa pada saat itu Yahudinya sendiri benci sama Nabi Isa atau Yesus itu sendiri, Ustaz? Kenapa? Saya pengen tahunya kenapa ya si Yahudinya benci sedemikian gitu. Ya, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Kalau ditanya sejak kapan gitu Kristen ya Pak ya? Kalau dikatakan sejak kapan ada Kristen, itu menurut sejarah adanya baru di abad pertama Pak. Di abad pertama sudah ada kelompok Kristen. Tapi kelompok Kristen yang ada di awal-awal sampai di abad keempat itu masih berbagai macam gitu Pak. Tidak langsung menjadi Kristen yang kita kenal sekarang gitu ya. Yang kita kenal sekarang mungkin ada Protestan, Katolik, Ortodok, Anglikan, Lutheran, Adventist dan sebagainya. Tetapi pada awal-awal itu kelompoknya sendiri berevolusi, pemahaman akidah mereka juga berevolusi Pak. Ya. Kalau saya bicara dari akidahnya dulu nih Pak ya, akidahnya. Trinitas itu tidak timbul dari sesuatu yang kosong gitu Pak. Itu timbul dari pemahaman-pemahaman yang berevolusi. Pertama kali orang-orang Kristen kelompok mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah wujud Tuhan di bumi gitu. Itu kelompok doketisme namanya. Nanti kalah dengan kelompok lain yaitu kelompok separatisme ya. Kelompok separatisme bilang Yesus sebelum dibaptis itu belum Tuhan. Setelah dibaptis baru dia Tuhan. Ketika disalib yang diangkat bukan Yesusnya tapi Kristusnya gitu. Jadi mereka kelompok ini memisahkan antara Yesus dan Kristus. Nanti ada sebuah kelompok lagi yang cukup kuat yaitu modalisme. Modalisme ini beranggapan bahwa Bapa atau Tuhan Yang Maha Esa ini itulah Yesus. Yesus itulah Bapa gitu. Jadi mereka mengenal satu pribadi dalam bentuk peran gitu Pak. Peran gitu maksudnya. Jadi maksudnya mereka menggambarkan seperti kalau kita di kantor kita direktur misalnya. Nanti di rumah kita sebagai suami dan ayah anak-anak kita. Di lingkungan kita sebagai RT. Peran gitu Pak ya. Nanti modalisme pecah menjadi modalisme monarkianisme, ada modalisme sabellianisme gitu. Nah kelompok ini akhirnya kalah oleh kelompok yang Trinitarian. Trinitarian ini yang mempercayai Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Kelompok ini yang digandeng oleh pemerintah Romawi yang sedang menguasai Palestina pada saat itu. Gitu. Kelompok ini yang digandeng untuk mengamankan tahtanya Kaisar Konstantin, gitu Pak. Nah, kelompok-kelompok yang lain itu karena kalah jumlah, kalah suara, akhirnya mereka musnah atau punah gitu Pak. Kelompok apa aja? Ada kelompok Gnostik, ada kelompok Arianisme, ada kelompok Nazarin, ada kelompok Ebionite gitu Pak. Ini juga sama-sama orang Yahudi, tapi mereka tidak menuhankan Yesus gitu ya. Nah, kelompok ini yang mengikuti pemikiran Paulus yang digandeng oleh Kaisar Romawi ini yang menjadi cikal bakal Kristen yang kita lihat sekarang ya. Sejarahnya nanti cukup panjang. Di abad keempat mereka membuat konsili-konsili sehingga di konsili yang 1, 2, 3 mereka sudah terpecah lagi. Nanti ada Kristen, Katolik dan Ortodok gitu Pak ya, di tahun 1054 Masehi itu pecah. Yang Kristen awal-awal tadi itu setelah ada konsili Kalsedon, baru nanti di abad ke-11 pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Nanti Ortodok ada Ortodok Timur, ada Ortodok Syria dan macam-macam. Katolik membawa gereja Latin, Katolik diprotes, nanti ada gereja Protestan, ada Kristen Protestan. Jadi memang sangat panjang selama 2000 tahun ini. Jadi yang bisa saya katakan sekarang begini Pak. Ini penting nih Pak ya. Dalam hal akidah Pak ya, Kristen itu belum selesai urusannya. Kristen itu akidahnya belum final Pak.
ada Kristen Trinitarian yang percaya Trinitas, ada Kristen Unitarian tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ada lagi nanti Kristen Oneness. Oneness itu yang menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu Pak. Nah, jadi akidah Kristen yang kita kenal sekarang ada 3 kelompok utama ini, berarti akidahnya belum selesai gitu Pak. Beda dengan Islam. Di Islam kalau kita dipandang oleh kacamata akademis, ada Islam Sunni, ada Islam Syiah katanya. Ya, ini dari kacamata akademis sih Pak. Tetapi kalau ditanya dua-duanya, Tuhannya siapa? Sama, Allah. Nabinya siapa? Sama, Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Sama, Quran. Jumlah surahnya berapa? Sama, 114 surah Pak. Tapi kalau di Kristen Pak, ini kitab Katolik 73 surah Pak. Ini Protestan 66 surah. Saya nggak bawa yang lain. Ada kitab Ortodoks 78 surah. Ada kitab Ethiopia 81 surah. Jadi konsep yang mengatakan firman jadi kitab belum selesai. Firman yang jadi manusia juga belum selesai. Gitu, Pak. Ya. Kalau kita jangan khawatir Pak. Kita kemana-mana insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah pasti ditanya jawabannya semua sama gitu Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Silakan, ada yang lain? Baik, Kita ada lagi pertanyaan, izin untuk membacakan. Apakah Yesus menikah dalam cerita Bible? Waduh, menikah. Kalau dalam Bible tidak diceritakan Yesus menikah. Tidak diceritakan Yesus menikah, tapi juga banyak yang bertentangan dengan tradisi orang Yahudi. Oke, contohnya begini. Walaupun Yesus tidak diceritakan menikah di dalam Perjanjian Baru ya, tetapi yang namanya tradisi Yahudi itu sama dengan Islam. Artinya yang bukan mahram itu dilarang saling bersentuhan. Mereka kalau ada istilahnya ibadah, itu juga dipisahkan yang laki-laki dan yang perempuan, ya. Di sini ada juga cerita bahwa Yesus dipanggil sebagai rabi oleh muridnya. Yang nyebut rabi malah Yudas. Yesus disebut rabi oleh murid-muridnya. Di dalam tradisi Yahudi, yang namanya rabi itu sudah menikah pasti. Tradisinya ya. Kalau orang sampai disebut rabi, itu pasti sudah menikah. Karena buat orang Yahudi, usia 11 tahun sampai 18 tahun atau 20 tahun itu udah wajib menikah gitu. Gitu ya. Jadi nanti sampai usia 30 tahun baru dia boleh diizinkan untuk mengajar banyak orang gitu. Jadi kalau Yesus disebut rabi dan orang Yahudi standarnya rabi itu sudah menikah, berarti Yesus menikah nggak? Karena nggak tertulis, kita nggak usah nuduh lah ya. Kita hanya mempertanyakan Pak. Yahudi rabi pasti nikah, Yesus disebut rabi. Jadi Yesus menikah nggak? Itu aja. Itu adalah sebuah ya. Kemudian ada dokumen-dokumen yang ditemukan kira-kira tahun 1947 yang disebut dengan Dead Sea Scroll di Qumran ya. Di dokumen-dokumen tersebut diteliti oleh ahli-ahli sejarah. Salah satu yang meneliti namanya Profesor Barbara Thiering dari Australia. Dia meneliti sebuah potongan naskah kuno yang kalau diterjemahkan tuh tulisannya begini. Yesus berkata istriku. Jadi kira-kira Yesus nikah nggak? Terus Profesor Barbara Thiering itu juga di dalam bukunya menyebutkan bahwa prosesi ketika ada cerita Yesus kakinya diurapi dengan minyak oleh seorang wanita dan diusap dengan rambutnya, menurut Profesor Barbara Thiering itu adalah prosesi pernikahan gitu. Oke. Satu lagi, saya punya sebuah dokumen, sayang saya nggak bawa di sini. Saya punya sebuah dokumen yang disebut sebagai dokumen-dokumen Nag Hammadi Library atau dokumen-dokumen yang disebut dengan gospel-gospel yang ditemukan di sebuah desa kecil di Mesir, yaitu desa Nag Hammadi. Di dalam dokumen-dokumen tersebut ada sebuah gospel yang namanya gospel Gospel of Philippi atau apa gitu ya, yang menceritakan bahwa Maria Magdalena itu adalah murid yang dikasihi. Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Coba bayangin kalau orang
yang bukan mahram aja nggak boleh sentuhan, ini mencium di bibirnya. Berarti kira-kira siapa tuh Maria Magdalena? Gitu. Ya, itu saya hanya berdasarkan teks yang ada di dokumen-dokumen, bukan karangan saya sendiri. Oke, jadi walau alam bisawab, kalau di Bible tidak diceritakan Yesus menikah, tapi kalau di Quran, nabi-nabi itu mempunyai istri dan istri-istrinya. Jadi kalau di Quran, nabi istrinya nggak satu, malah banyak. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ada lagi? Baik, mungkin satu lagi ya. Ya, terakhir. Ada 2 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya sebenarnya ingin meluruskan pemahaman yang saya dapat ketika saya masih sekolah terkait dengan proses penyalipan dan proses meninggalnya dan diangkatnya Nabi Isa. Saya bilang Nabi Isa aja. Jadi gini, yang saya dapat dari literatur yang saya baca di sekolah pada waktu itu menyebutkan bahwa pada saat proses penyalipan itu yang disalib bukanlah Nabi Isa, tetapi itu adalah muridnya yang berkhianat yang diserupakan Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot. Itu literatur saya ya, literatur yang saya baca. Nah, kemudian setelah itu ketika diserupakan dan disalib, kemudian ada proses pengangkatan dia ke langit. Hal ini juga akan menyambung kepada kepercayaan kita bahwa di hari akhir Nabi Isa itu akan turun untuk membunuh Dajjal. Nah, sebenarnya literatur, karena kan kemudian literaturnya banyak nih. Kan saya kan cuma literatur saya baca dari pada saat saya sekolah di SMP itu. Nah, ini literatur yang paling mendekati itu ceritanya bagaimana Pak Doni, gitu loh. Karena Pak Doni kan ini kuat ini literaturnya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang menyebutkan bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot itu berasal dari tafsirnya Ibnu Katsir, Mas. Nah, ya, jadi itu tafsir. Di Quran tidak pernah disebutkan siapa yang diserupakan, ya. Di Quran surat An-Nisa 157 disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya, jadi tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib gitu. Tetapi yang disalib adalah orang yang diserupakan. Kalau ada nama yang muncul Yudas Iskariot itu berasal dari tafsir Ibnu Katsir. Tapi juga ada tafsir yang lain. Tafsir yang Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang disalib itu muridnya Nabi Isa yang paling muda, tapi tidak disebutkan namanya. Ya, ada sebuah kisah ketika Nabi Isa alaihissalam yang ketika sedang dikejar-kejar oleh tentara Romawi, Nabi Isa alaihissalam menawarkan siapa yang mau menggantikan aku di kayu salib. Seorang muridnya yang paling muda berdiri, sama Nabi Isa alaihissalam disuruh duduk. Jangan kamu masih muda. Tanya lagi, yang berdiri dia lagi, suruh duduk lagi. Ditanya lagi, dia lagi yang berdiri. Jadi ini menurut tafsirnya Ibnu Abbas, yang disalib adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda itu. Nah, setelah kejadian itu baru Nabi Isa alaihissalam diangkat. Itu yang dianggap sebagai literasi di dalam sekolah itu. Jadi sekolah sebenarnya tidak boleh menetapkan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot karena itu hanya tafsir. Tafsir tidak boleh dijadikan sebagai dalil gitu ya. Tafsir boleh-boleh saja kita pakai tafsir hanya sebagai referensi gitu Pak. Tapi jangan dijadikan sebagai hujah gitulah. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya. Alhamdulillah. Baik, dari panitia jika semuanya. Alhamdulillah. Oke, kalau Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santoso Halim. Siapa? Dari Polar Center Indonesia Peduli Bogor Timur. Bogor. Alhamdulillah bisa ketemu sama Don Gitan yang sudah viralnya luar biasa. Kemudian bapak-bapak yang ada di sini, mungkin ibu-ibu juga. Alhamdulillah bahwa saat kami suami istri masuk Islam itu 20 tahun yang lalu, di 2004. Istri sebelumnya adalah atlet, nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, kemudian percaya hari Sabat.
Saya Katolik dan saya aktif sebagai wakil ketua karismatik Katolik cukup lama. Di kami biasanya yang ditekankan adalah rasa kasihan, bahwa Yesus sudah disalib, ya, disalib, ditusuk, ya, kemudian disiksa hanya karena menebus dosa manusia. Itu yang terus ditampilkan di doktrin di situ. Jadi ditimbulkanlah rasa kasihan bahwa lu tuh sudah dosa, terus lu ditebus dosanya, nah lu mesti balas budi, lu harus benar-benar gitu. Nah, intinya seperti itu. Itu pertama. Kemudian selain itu kita juga selalu didoktrin bahwa ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi makanya di karismatik sendiri ada namanya pencurahan Roh Kudus, di mana orang yang kakinya pincang bisa jalan dengan nyanyian dan bahasa-bahasa roh. Nah, itu kejadian. Saya sempat ikut penginjilan hampir 7 bulan. Lalu saya berhenti. Kenapa? Karena di situ rupanya yang dimainkan adalah sugesti. Maaf ya, saya bongkar sedikit rahasia ya. Sugesti gini, jadi dengan suasana begitu riuh, banyak orang, seseorang itu dibikin supaya dia lupa dengan kesulitannya, dia lupa dengan cacatnya, sehingga dia bisa berjalan. Jadi sebetulnya itu lebih ke sugesti. Dan karena tahu itu, akhirnya saya mundur. Saya tidak mau ikut. Alhamdulillah tahun 2004 saya dapat hidayah, tidak disuruh, tidak dipaksa, tidak dipromosikan, saya masuk Islam. Lalu istri saya ikut masuk Islam, karena kami dua-duanya sebelumnya bukan Islam. Alhamdulillah kami bertahan dengan tauhid dan akidah kami, bertahan 20 tahun sampai hari ini saya ada hadir di sini. Alhamdulillah. Jadi pada intinya sebenarnya saya mau sampaikan ke Kodondi bahwa sebetulnya banyak orang Kristen yang nggak paham mengenai yang Kodondi ajarkan. Nggak paham itu bahwa itu udah 1000 tahun, nggak paham. Karena memang nggak dikasih tahu, nggak diberi tahu. Jadi mereka cukup di doktrin, lu mesti percaya. Makanya ada perayaan Desember, Natal. Jadi mereka percaya buta dengan doktrin. Dan Masya Allahnya, mertua saya sendiri itu luar biasa yakinnya terhadap yang namanya Kristen Yesus. Saya berkali-kali ajak beliau ngomong, tapi beliau tetap dengan doktrin yang gak jelas. Kita jelaskan dia gak mau ngerti, gak mau paham gitu. Jadi sampai hari ini masih Kristen. Nah, hal yang saya ingin tanyakan ke Golden Dawn adalah bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang seperti itu yang tidak belajar tapi tetap berpegang teguh, sementara yang kita sampaikan dia gak mau terima gitu loh. Terutama mungkin ini adalah wasilah supaya saya bisa bicara sama ibu mertua saya kan gitu. Ya. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi Pak siapa namanya? Pak Santoso. Pak Santoso. Kohalid. Miknya Pak, miknya Pak. Gini Pak, kalau untuk orang-orang yang kurang pengetahuan seperti mungkin ibu bapak yang hanya taunya doktrin ya Pak ya, yuk kita coba bicara yang ringan-ringan saja Pak. Contohnya begini, misalnya Pak Santoso pura-pura sebagai Kristen yang pola pikirnya seperti ibunya Pak Santoso, bisa nggak? Bisa. Pokoknya Pak Santoso ini berpikirnya dosa saya ditebus oleh mati Yesus di atas kayu salib. Itu udah harga mati gitu misalnya. Ya. Saya akan bertanya ke Pak Santoso begini. Pak Santoso kalau dikasih kesempatan ya, ngelihat Yesus yang mau disalib sebelum disalib nih. Pak Santoso sebagai Kristen yang cinta Yesus nggak Pak? Cinta Yesus. Kalau Pak Santoso lihat Yesus yang sebelum disalib, Pak Santoso mau bantu nolong Yesus supaya tidak disalib, atau mau bantu tentara Romawi nyalib Yesus? Kira-kira? Mungkin mau bantu. Bantu siapa? Bantu Yesus supaya disalib. Supaya nggak disalib. Karena sayang ya. Karena sayang, karena cinta. Karena cinta. Kalau bantu Yesus supaya nggak disalib, dosa bapak nggak jadi ditebus dong. Betul juga. Kira-kira gitu, simple kan? Tapi kalau Kristen yang sudah tahu masalah akidahnya udah kuat gitu Pak, dia tahu bahwa kalau saya tolong Yesus supaya tidak disalib, nanti dosa saya tidak ditebus, ya sudah saya diam aja. Berarti nggak cinta dong.
berarti nggak cinta, satu. Atau nanti saya tinggal lanjut lagi Pak. Kalau begitu, Bapak diam aja, nggak nolong Yesus supaya disalib, Bapak membiarkan Yesus disalib. Saya mau tanya gini Pak, tentara-tentara Romawi yang nyalib Yesus itu, buat Bapak berjasa apa berdosa? Berjasa. Tentara itu disuruh oleh siapa Pak? Pilatus. Pilatus diminta oleh siapa? Imam Yahudi. Imam Yahudi dapat Yesus dari mana Pak? Dari Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi karena dibisikin siapa Pak? Iblis. Kalau gitu Iblis berjasa apa berdosa buat Bapak? Berjasa. Bapak berarti mau satu surga sama Iblis gitu. Ya mungkin saya pikir hal-hal simpel begini ya, yang mungkin akan bapak-bapak temui nanti ketika mungkin kita dakwah ya, kita dakwah bukan kita paksa, kita dakwah terhadap keluarga, mungkin ini akan timbul permasalahan seperti ini karena mereka didoktrin, mereka tidak tahu, tidak peduli pokoknya gitu loh. Ya. Ini baru tadi malam Pak, ini baru tadi malam saya kedatangan satu keluarga. Saya juga sebenarnya prihatin ya, karena istrinya Islam, suaminya Kristen. Nikahnya sudah belasan tahun. Prihatin saya, kok bisa Muslim lahir Islam nikah sama yang non Islam dan Kristen. Nah, si istrinya ini ya mungkin karena sekarang sudah keterbukaan informasi, akhirnya menyadari kesalahannya, menuntut suaminya untuk masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, kita cerai. Alhamdulillah, ya Pak ya. Dia bawa Pak suaminya tuh ke studio kita beserta anak-anaknya, ada 2 anaknya. Ya, sama persis Pak, apa yang tadi saya tanya ke Bapak. Bapak sebagai Kristen, Bapak percaya kan dosa Bapak ditebus sama Yesus? Iya, saya percaya. Nah, kalau Bapak bisa ngeliat Yesus mau disalib, Bapak nolong Yesus atau biarin tentara? Saya diam aja supaya dosa saya ditebus. Oh, berarti Bapak egois dong kalau saya bilang. Gak cinta Yesus ya berarti kalau gitu ya. Nah, ketika saya ujung-ujungnya saya tanya, iblis berjasa atau berdosa buat Bapak? Gak bisa jawab Pak dia, diam aja. Diam aja. Berarti itu doktrinnya sebenarnya sudah runtuh sebenarnya. Cuman kenapa mereka masih bertahan? Karena apa? Ego. Satu ego, gengsi ya Pak ya. Kedua apa Pak? Pekerjaan, keluarga, sosial, jabatan. Itu Pak yang membuat mereka begitu. Doktrin masih bisa diruntuhkan. Tapi kalau sudah sosial, jabatan, ekonomi, ya Pak ya. Nah itu. Jadi kalau sudah begitu mereka mempertahankan ego mereka tetap nggak mau keluar dari yang dikatakan istilahnya doktrin mereka. Ya monggo aja Pak, itu hak mereka kok. Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau memuslimkan seluruh manusia di bumi ini bisa nggak Pak? Bisa. Mudah sekali kan. Tapi kenapa enggak Pak? Supaya kita bekerja. Nah itulah. Ya itulah. Ya gitu ya. Mudah-mudahan Terima kasih banyak ya, Pak Doni ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau mungkin Ya. itu adalah yang terakhir sekaligus mungkin dari koridor sekalian untuk menutup kajian malam ini Pak, silakan. Baik. Ya kalau yang jelas saya selalu ingin mengingatkan kepada sesama saudara seiman saya untuk selalu ingat fitrahnya. Ya, kita harus selalu ingat fitrah kita itu adalah Muslim. Jadi jangan sampai kita menggadaikan iman dan akidah kita kepada sesuatu yang fana gitu ya, kepada sesuatu yang hanya sementara di bumi ini, kepada sesuatu yang sementara hanya di dunia ini. Kita mungkin merasa terbebani dengan sholat, dengan ibadah kita gitu ya. Masih ada nggak kita yang merasa terbebani dengan sholat gitu? Waduh, sholat lagi gitu. Masih ada nggak yang begitu? Jujur Pak, jujur. Nah, waduh, baru juga sholat lagi gitu ya. Kadang masih ada seperti itu Pak ya. Itu adalah kedagingan Pak ya. Yang perlu saya ingatkan di sini adalah sholat itu yang butuh bukan Allah Pak. Sholat yang butuh itu kita. Ya. Dan lagi pula sholat kan cuma sebentar Pak. Ya. Ntar kalau kita udah mati juga nggak sholat lagi kan Pak. Ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita menggadaikan iman akidah kita hanya untuk sesuatu yang sementara di dunia ini. Jadi saya selalu ingin mengajak Bapak Ibu semua yang ada di masjid ini
selalu ingat fitrah kita. Fitrah manusia adalah muslim, ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itulah mulainya bencana buat kita, Pak, nanti, Pak. Ya. Dan saya sebagai orang yang memeluk Islam di 10 tahun yang lalu, ketika saya menjadi muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, waktu itu saya merasa sebagai orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Kenapa? Karena saya seperti dapat lotre, Pak. Saya seperti dapat penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta saya, kita semua. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang musadat. Masya Allah, alhamdulillah. Mundur ya. Geser sana. Alhamdulillah. Di depan sini, Pak. Ya, di depan sini. Oh, iya. Ini siapa yang sadatin? Kok Don dia aja. Aku saya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, masyukurillah. Pada malam hari ini ada Ibu Amnerica. Rika. Amnerica Esther Yesi Siburian. Siburian ini marga dari mana? Dari Sumatera, suku Batak. Oh, Batak, Sumatera Utara. Mohon maaf, saya belum pernah dengar nih Siburian ini. Ya, tempat lahir si di Kalang, tanggal lahir saya nggak sebutin. Agama sebelumnya Kristen, betul ya? Menyatakan bahwa mulai hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024 di Jakarta, Indonesia. Ini enaknya Bu Amnerica yang baca nih, Amnerica yang baca nih, ya. Ya, nanti saya akan menuntun dengan 2 kalimat syahadat ketika sampai di kalimat yang ini, gitu ya. Mbak baca dari surat pernyataan masuk Islam dari sini sampai sini, tanggal lahir nggak usah disebutin, alamat juga tidak usah disebutkan, ya. Agama sebelum Kristen, Mbak baca dari sini sampai sini, nah dari sini baru saya tuntun, ya. Tolong ini dipakai, dijepit, nggak usah dijepit ya. Ini ada 2 kok. Oh iya. Nah, Tolong dijepit ya. Ya. Sebelum Amnerica membaca, saya ada beberapa pertanyaan, ya. Pertama-tama, apakah Amnerica Esther Yesi Siburian ini mau memeluk Islam karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya ingin memeluk Islam atas dasar keinginan saya sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun atau intervensi dari saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan, la ikroha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian yang kedua, apakah Amnerica Esther Yesi Siburian ini masih punya orang tua? Saya masih punya kedua orang. Masih punya orang tua. Apakah mereka sudah tahu Amnerica ini mau masuk Islam? Mengetahui. Alhamdulillah. Apakah mereka menentang atau mengizinkan? Ayah saya merestui. Ayahnya merestui. Iya. Ibu belum. Ibu saya masih berusaha. Baik. Nah, bukan berarti seseorang mau masuk Islam itu harus minta izin sama orang tuanya, bukan, ya. Siapapun bisa, atau kalau mau masuk Islam tidak perlu minta izin siapa-siapa. Hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala orang itu bisa masuk Islam, ya. Tetapi maksud saya tadi bertanya kenapa? Karena
ketika nanti orang tuanya ada yang menentang, dalam hal ini mamanya, Amerika harus bisa menghadapi ibunya dengan cara yang paling lembut, ya. Tidak boleh mengeraskan suara, apalagi bersikap kurang ajar sama sekali tidak boleh. Di dalam Islam kita diajari untuk sangat-sangat menghormati ibu. Bahkan kita diajarkan menghormati ibu 3 kali kadarnya lebih tinggi daripada menghormati ayah. Ya, insya Allah nanti dimudahkan. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah saudari Amerika ini berjanji untuk menjalankan syariat-syariat tersebut? Saya berjanji akan menjalankan syariat tersebut. Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Baik, nah kalau begitu silakan Amerika baca dari mulai atas sampai ke 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amerika Esther Yesi Siburian menyatakan bahwa mulai hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024 di Jakarta, Indonesia, saya memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam menyatakan hal ini serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang ikut bertanda tangan di surat ini. Dan semenjak surat ini ditandatangani, saya menyatakan meninggalkan kepercayaan saya sebelumnya, serta saya menitipkan kepengurusan jenazah saya agar diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam oleh Mualaf Center Indonesia Peduli, bahwa atas kemauan, kesadaran, dan keyakinan sendiri serta tidak ada paksaan dari siapapun juga, telah menyatakan masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu, tolong di jari telunjuknya diangkat menunjukkan ketauhidan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan buat saudari Amerika. Yang pertama adalah sebenarnya setiap manusia yang lahir itu adalah fitrah. Fitrah dalam hal ini adalah muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Ketika orang itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya, ya. Insya Allah mudah-mudahan dipahami, ya. Dan juga di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia yang belum Muslim masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan atau diampuni, ya. Tetapi alhamdulillahnya kebaikan yang pernah dilakukan dari mulai akil balik sampai hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan, insya Allah, dengan catatan nanti menjalankan Islamnya dengan baik, ya, insya Allah.
kami mengucapkan selamat kepada saudari Amerika Esther Yesi Siburian. Semoga istiqomah ya, dan juga kita semua menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga semua menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu mudah-mudahan kita semua di sini saksi yang menyaksikan ini, kita semuanya juga istiqomah dan husnul khotimah ya Pak ya. Saudari Amerika tolong ditandatangani, saya tanda tangan di Saksi apa? ini ya. Ya. Kena kertasnya. Satu lagi. Alhamdulillah. Di sini Mbak, nanti kena itu. Ini siapa lagi? Tanda tangan? Oh, Pak Edwin. Ya. Dua jadi kena. Sini dua saya. Saksi, saya disaksi. Hah? Saya disaksi aja. Alhamdulillah. Saya punya pesan sedikit. Jadi di sini kan ada kalimat serta saya menitipkan kepengurusan jenazah saya agar diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam oleh Mualaf Center Indonesia Peduli, ya kan? Artinya saya memberi saran supaya segera mengurus perubahan keterangan agama di KTP, ya. Hanya perlu ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, nggak sampai sehari selesai, ya. Nanti menggunakan sertifikat yang diterima dari MCI Peduli, ya. Itu yang kami bisa sarankan untuk dilakukan segera. Baik, kalau begitu saya serahkan kembali kepada MCI Peduli. Silakan. Sudah. Selesai. Atau ada yang menutup dengan doa? Silakan, Pak Ustadz yang dari masjid sini. Imam masjid, silakan. Cukup? Oh ya. Kalau begitu saya serahkan kembali ke MCI Peduli ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.